Yogi, Singen, Fire. Tapi tadi Pak Yogi bilang Konghi Faca. Faca itu hanya Tuhan. Artinya apa? Jangan Faca. Faca itu maksudnya Tuhan yang oh gitu. Oh, jadi yang kita pakai adalah Kyohi Singen Fire, yang artinya Happy New Year. Kita memang harus tanya dan harus belajar sama ahlinya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya saya ucapkan Kyohi Sinen Fire. Oke. Coba kiri kanan saudara bisa kasih tangan seperti ini. Sinen Fire. Jadi ini saja dari Bapak Yogi ya. Setelah beliau ikut Fire Fellowship bersama dengan Ibu Cincing, ternyata baru tahun ini dapat ampau yang gede-gede. Wow. Ini alamat Ibu Nunu mau ditraktir nanti sama Pak Yogi. Puji Tuhan. Tadi sempat Pak Yogi kesaksian waktu dia pulang dari Cilacap. Cilacap itu dukun, ya dukun yang dimana Pak Yogi dia berburu, ya minta sesuatu, minta wangsit dan segala macam. Nah pulang dari Cilacap di tengah jalan ke Cilacap. Ya, saya percaya ini waktu Tuhan untuk Pak Yogi. Kalau ada kata kasih kemurahan Tuhan tidak diberikan, mungkin saya nggak kenal sama Pak Yogi dan Ibu Cincing, saudara. Kalau boleh tahu itu tahun berapa kejadiannya? Tahun 1996. 98 baru terima Tuhan Yesus. Jadi kurang lebih sudah sekian puluh tahun yang lalu ya. Kalau seandainya saat itu bisa bayangkan Bapak Ibu, mobil jatuh ke dalam jurang. Dan herannya jurang itu ada airnya. Biasanya nggak ada air, kering. Kalau mobil jatuh ke dalam jurang dan di dalamnya di bawahnya batu-batu besar, udah pasti mobil itu akan hancur dan meledak dan penumpangnya pasti tidak akan selamat. Tapi puji Tuhan, saya percaya kasih kemurahan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau saudara bisa percaya Tuhan, kalau saudara bisa terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau saudara punya satu kerinduan dan tergenapi kerinduan saudara untuk dibaptis, itu artinya kasih kemurahan dari Tuhan. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan. Saya percaya pasti nanti ada kesaksian yang lebih dahsyat lagi. Kita akan tunggu, wait and see, ya, to be continue, ya enggak ya. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, di tengah-tengah kita ada seorang ibu yang juga mau memberikan kesaksian. Nah, ibu ini saudaraku, tadinya dulu dia adalah relawan seci. Saudara tahu seci? Tahu ya, seci ya. Seci itu bukan agama, tapi seci itu diajarkan bagaimana berbuat baik, ya, menolong orang, ya, mengasihi sesama. Bagus nggak? Bagus. Cuma memang ya kita nggak bisa pungkiri kiblatnya beda. Ya. Nah, kalau saudara mau dengar, saudara mau tahu siapakah ibu ini yang tadinya adalah relawan seci, saudaraku, tapi cara Tuhan luar biasa. Bagaimana Tuhan mencamatnya, bagaimana Tuhan menyentuh hatinya, bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupnya, dan bagaimana Tuhan akhirnya diambil keputusan untuk dia dibaptis. Nah, tidak lama-lama saya panggil Ibu Mary maju ke depan. Boleh dikasih mic? Boleh naik ke atas Ibu Mary? Ibu Mary ini orang Medan juga. Nah, karena bahasa Indonesianya agak sedikit tokoh, jadi kalau ada bahasa-bahasa yang dia nggak bisa jelaskan dengan bahasa Indonesia, saya akan terjemahkan, ya. Oke. Ibu Mary perkenalkan dulu namanya siapa. Kalau memang mau pakai bahasa Hokkien silakan, nanti saya terjemahkan. Silakan. Nama dulu, umur berapa, tinggal di mana? Nama saya Mary, umur 75 tahun, tinggal di Villa Tomang Baru, Blok F5 30. Saya hari ini mau bersaksi, Memberikan kesaksian. berbagi kesaksian. Silakan.
tampok-tampok. Jadi begini, Ibu Mary ini tadinya Buca si Seci lah. Iya. Jadi ini ya di Seci ya. Berapa lama di Seci? Di Seci 9 tahun. 9 tahun di Seci. Iya. Nah, Jadi relawan. di rela Seci. Nah, apa yang dilakukan di Seci? Membantu orang kalau mau bagi-bagi, Berbuat baik, menolong sesama. Nah, terus kalau ada kegiatan besar harus bantu masak, melayani orang-orang makan itu, habis itu cuci piring, terus Cuci piring. mendengar ceramah dari guru kita, Master Chen Yen. Yang dari Taiwan. Taiwan. Ya, dari Taiwan. Iya. Dari Taiwan. Oke. Terus harus training selama 4 kali. Training selama 4 kali untuk menjadi relawan Seci. Iya. Kalau kita mulai pertama pakainya bajunya abu putih. Oh. Kedua kalau udah naik, selama dia lihat kita memang udah benar-benar diganti baju abu putih itu. Oke. Kalau ketiga, gantinya baju biru. Tapi Mary belum sampai ke situ karena Mary sakit dan dapat Seci lagi. Oke. Nah, sekarang begini ya. Kenapa Ibu Mary bisa percaya sama Tuhan Yesus, Ju Yesus? Nah, gimana ceritanya Ibu Mary dibaptis? Gimana ceritanya Ibu Mary bisa ke gereja? Silakan saksikan. Pertama saya kan jatuh 2 kali, tapi tidak apa-apa. Udah itu tahun baru Imlek yang 2025 mulai sakit-sakit di punggung saya. Udah itu saya ke rumah sakit, radiasi pakai BPJS, tapi makin lama makin sakit. Soalnya dikasih obat nyeri terus, jadi emaknya saya nggak kuat, jadinya nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Terus kalau mau bangun, mau ke kamar mandi harus 3 orang yang tolong. Udah itu saya udah pasrah, tapi saya belum kenal sama Tuhan Yesus. Cuma saya bilang sama Tuhan Yesus karena sering menantu saya, anak saya kan semua kan ke gereja, cuma ada yang Katolik, ada yang Kristen. Mendengar mereka cerita aja, tapi sendiri belum tahu, belum kenal Tuhan Yesus. Maka saya cuma tidur nggak bisa bangun. Saya bilang kepada Tuhan Yesus, saya panggil Tuhan Yesus, kalau saya ini saya sakit ini makin lama makin parah. Kalau saya bisa sembuh, disembuhin, tunjukkan mukjizat Tuhan Yesus kepada saya. Kalau tidak bisa sembuh, mau dipanggil pergi, kasih saya baik-baik pergi aja, jangan sampai sakit begini. Jangan sampai sakitnya menderita. Ya. Kalau memang mau cabut nyawa saya, cabut saja nyawa saya. Iya. Terus malam itu ya Tuhan Yesus kasih mimpi atau nggak tahu ya. Terus saya mimpi menantu saya udah meninggal, tapi dia juga agama Kristen. Dia meninggal, kasih saya mimpi. Dia rumahnya bagus sekali, terang sekali. Terus saya ke sana, saya lihat loh, saya udah sampai ke sana. Saya lihat sana, saya bilang, Teddy, menantunya Ibu Mary namanya Teddy yang sudah meninggal. Iya, tapi dia cuma duduk aja, dia nggak ngomong apa-apa. Teddy, bolehlah kan mami tinggal di sini karena rumah bagus, terang sekali. Terus Teddy jawab, jangan mami pulang aja, nggak boleh di sini katanya. Udah itu saya pulang bangun.
malam lagi, saya dikasih mimpi lagi anak saya sendiri. Dia terus saya sampai ke pintu, saya lihat dia duduk juga. Saya mau masuk, katanya, "Mami, itu ngapain ke sini? Pulang." Dia usir, saya pulang lagi. Udah itu lewat seminggu ya. Lewat 1 minggu. Terus abang saya. Jadi kokonya Bu Mary telepon. Udah 40 tahun kita di Jakarta, dia nggak pernah cari kita, nggak pernah telepon, nggak pernah nanya, nggak ada kabar dari kokonya Bu Mary. Iya. Ini kokonya koko kandung. Soalnya saya 4 bulan udah dikasih orang. Jadi koko ini dari saya pindah ke Jakarta baru ketemu sekali karena suami saya bekerja di pabriknya. Jadi nggak pernah ketemu. Terus tiba-tiba dia telepon saya. Tiba-tiba katanya, lu kamu harus ke rumah duka ya, kakak kamu meninggal katanya. Aduh kok bukan saya nggak mau pergi, saya sendiri aja nggak bisa bangun dari tempat tidur. Gimana bisa ke rumah duka? Pas saya suruh anak-anak saya pergi aja. Terus dia bilang, "Kenapa kamu?" Orang bilang, "Saya kan lagi sakit apa?" Terus saya katakan, sakit punggung. Terus katanya, "Begini aja, pas saya suruh anak saya, ya urus kamu ke rumah sakit di Eka Hospital BSD." Saya bilang, "Aduh, gimana ya? Pokok suruh saya ke rumah sakit sih gampang, tapi biayanya siapa yang tanggung?" Kata dia, "Kalau saya yang suruh ya saya tanggung. Kalau begitu bolehlah." Saya bilang, "Terima kasih kok." Terus nggak 2 hari dia suruh anaknya daftar dokter. Udah daftar, anaknya kasih tahu loh, di rumah sakit itu jam berapa kamu daftar. Terus saya bilang, "Saya kan nggak kenal anakmu," katanya. Karena belum pernah ketemu ya? Belum selama 40 tahun. Nggak pernah ketemu sama anaknya ya? Iya. Berarti itu keponakan Ibu Mary ya? Iya. Anak dari Koko ya? Iya. Oke, Dia lanjut. kan 35 tahun. Oke, akhirnya singkat cerita, Ibu Mary akhirnya datang ke rumah sakit itu, ketemu sama anaknya. Iya, waktu telepon saya tunggu kamu di sini, tarik saya di situ. Oke, nah lalu singkat cerita Ibu Mary akhirnya dioperasi Iya. di Disuruh rumah sakit. MRI dulu. Diperiksa dulu segala macam, setelah itu operasi kan? Operasi. Operasi yang nggak bisa bangun ini. Iya, Ya. semen. Oh, di tulang punggungnya ini. Iya. Itu biaya semua ditanggung sama Sama Koko. pokok 140 juta. 140 juta, semuanya selesai. Selesai. Nah, setelah operasi selesai, baru Ibu Mary bisa Bisa melakukan bangun sendiri. bangun sendiri, bisa sehat sendiri, pulih sendiri. Iya. Nah, terus udah 2 bulan udah lumayan ya, nggak begitu lagi bisa, tapi jalannya memang tidak bisa cepat, tapi Oke. udah lumayan bisa jalan sendiri, apa-apa sendiri. Terus saya mau ke gereja, anak perempuan saya Katolik. Terus anak itu bilang, "Jangan ikut kita lah, nanti kalau ke gereja lu seminggu pergi, ntar nggak mau pergi." Suami saya marah. Saya bilang, "Ya udahlah, nggak usah pergi." Udah itu tunggu lagi 2 bulan. Pikir saya kan anak cucu saya yang nggak tinggal sama saya, dia ke gereja lain di sana. Saya Oke. pikir mau ikut dia, terus tiba-tiba hari Sabtu si Eli, tetangga ya, Ibu Eli ini tetangga. Ibu Eli itu cicinya Bu Dewi ya, Iya. tetangga. Dia datang katanya, Cici, dia kan panggil saya Cici tiap hari. "Kita ke gereja ya nanti jam 3. Oke, saya bilang. Terus saya datang itu dengar-dengar kayaknya senang sekali, hatinya lega gitu. Jadi saya udah janji sama Tuhan Yesus, kalau penyakit saya bisa sembuh, saya pasti ke gereja ketemu Tuhan Yesus ikut.
Tuhan Yesus, saya bilang. Dari situ saya datang ke gereja jam 7. Dan tanggal 25 Desember kemarin Ibu Mary dibaptis. Baik. Yang satu hal yang tadi Ibu Mary nggak jelaskan secara utuh. Jadi waktu Ibu Mary sakit, dia berdoa, Tuhan tolong saya. Iya. Tuhan Yesus, walaupun Bu Mary belum kenal lah Tuhan Yesus, belum. Karena Bu Mary ini adalah relawan suci sebelumnya. Nah, saudara tahu nggak? Tiba-tiba kokohnya yang sekian 40 tahun nggak ketemu, tiba-tiba telepon Bu Mary yang tadinya mau ngajak ke rumah duka. Iya. Tapi Bu Mary bilang, saya nggak bisa karena saya sakit. Lalu tiba-tiba kokohnya bilang, ya udah, saya bawa kamu ke rumah sakit. Ya. Akhirnya yang tadi kita dengar cerita 140 juta biaya untuk operasi Bu Mary. Nah, setelah selesai operasi segala macam, tiba-tiba Koko nggak ada berita lagi. Ada berita. Nggak ada nanya, nggak ada apa. Nggak ada. Nggak ada nanya. Nggak tanya kayak kamu udah gimana? Nggak. Kamu udah makan belum? Obatnya udah diminum belum? Putus langsung, nggak ada. Kembali seperti semula 40 tahun yang lalu. Iya. Tuh heran nggak saudara? Saudara percaya nggak Tuhan yang menggerakkan Koko? Percaya nggak? Gak pernah ketemu lagi. Heran gak? Itu Koko kandung ya kan? Yang 40 tahun gak pernah ketemu ya. Anaknya aja pernah ketemu Bu Mary gak kenal saudara. Enggak, semua nggak kenal anak-anak empat saya nggak kenal. Karena gak pernah ketemu. Iya. Tapi Tuhan bisa pakai orang yang gak percaya Tuhan untuk menyatakan pertolongan mujizatnya kepada kita. Haleluya. Karena saat itu Bu Mary mungkin udah putus asa. Tuhan, kalau Tuhan mau ambil saya, ya udahlah ambil saya. Ya, dia hanya mungkin kalau kita orang Medan berdoa sama Tikom, saudara, Santi. Tapi Tuhan dengar doa seorang. Tuhan pakai yang orang-orang yang kita nggak duga, saudara. Ya. Kalau saya panggil Tuhan, saya panggil Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus ya dikoreksi ya Makanya anak saya bilang Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang, bisa ada mujizat begini. Jadi lama-lama dengar. Jadi saya panggil Tuhan Yesus, saya nggak panggil Tuhan. Wow, haleluya. Menantunya Bu Mary yang namanya Teddy itu orang yang baik sekali. Jadi waktu Ibu Mary ketemu menantunya, waktu menantu masih hidup, menantunya selalu beri kesaksian sama Bu Mary. Ya kan? Bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu penolong, Tuhan itu bisa sanggup mengadakan mujizat. Nah, ketika Bu Mary menantunya udah nggak ada, udah pulang ke rumah Bapa di sorga. Nah, Bu Mary mimpi dia ke rumahnya Teddy menantunya. Dia kan rumahnya indah, bagus sekali, terang sekali. Ya, walaupun memang menantu Bu Mary meninggal dalam usia muda ya, tapi menantunya di sana bilang gini, Mami jangan di sini. Ibarat kata Mami, waktu Mami belum tiba, pulang. Ya, dan ternyata Tuhan punya cara yang dahsyat untuk menyelamatkan satu jiwa. Ada firman Allah berkata, satu jiwa percaya, Tuhan mereka di sorga bersorak-sorak. Dan Tuhan pakai Ibu Eli ya. Sabtu itu tiba-tiba dia datang ke rumah Ibu Eli. Kamu mau ke gereja enggak? Iya. Waktu itu ada ibadah kaum ibu di Iya, gereja. benar katanya terakhir kaum ibu karena udah mau 2 tahun. Iya. Disitulah Ibu Eli datang ke gereja kita. Iya. Dan saudara hebat nggak? Heran nggak? Luar biasa nggak? Pendetanya juga orang Medan sama seperti Ibu Eli. Iya. Tapi memang Tuhan nggak salah pilih ini ya. Iya. Wow. Dan tak lama kemudian Ibu Mary dibaptis. Oh, kita berikan tepuk tangan. Tuhan pakai seorang ibu namanya Ibu Eli yang tuntun Ibu Mary datang ke gereja kita di tempat ini. Iya. Benar. Dan saya mau tanya Bu Mary, jujur aja, gereja ini enak apa nggak enak? Enak. Hah? Jujur aja. Jujur. Ya nggak enak. Kalau nggak enak dia ke cucu saya. Oh, kita berikan tepuk tangan. Kan dekat juga. Nah, justru enak banget. Bukan pendetanya orang Medan ya, bukan. Bukan.
3 kali. Ya, walaupun tadinya nggak ngerti karena belum pernah nyanyi, belum pernah memuji Tuhan, tapi Ibu Mary luar biasa. Ya, Ibu Mary bisa setia dan nggak pernah bolos ya, datang terus ke gereja. Iya. Wow, luar biasa. Inilah cara Tuhan. Inilah Tuhan begitu sangat luar biasa. Oh, kita berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan. Ini Bu Mary kesaksiannya mesti kita bawa kemana-mana, Pak Yogi. Tadinya dia relawan searching, tapi dia bisa ketemu Tuhan. Makanya Alkitab bilang begini, Tuhan mengasihi setiap orang. Iya. Dan Ibu Mary namamu sudah tercatat dalam kehidupan kehidupan. Dan saya ada keluarga yang mendoakan sehingga Tuhan pertemukan kita di gereja. Kita berikan tepuk tangan lagi. Puji Tuhan. Ibu Mary, ya, terima, kita doakan Bu Mary. Mari kita bagi berdiri, kita arahkan tangan kita. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Ibu Mary, ya, yang tadinya belum kenal Tuhan, tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa. Tuhan, kami percaya Ibu Mary adalah buah sulung untuk keluarga rumah tangganya, sehingga Ibu Mary ya boleh percaya terima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan memang Kau satu-satunya, tidak ada yang lain. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau satu hari nanti rumah kami jadi di sorga, maka Tuhan pasti akan panggil kami pulang. Tapi sebelum rumah kami jadi di sorga, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan Tuhan boleh pakai Ibu Mary kemanapun Ibu Mary berada, yang menjadi kesaksian bagi banyak-banyak orang. Lewat kesaksian Ibu Mary, yang menceritakan kebaikan, mujizat, pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Jadi terima kasih Ibu Mary. Ya, ada ampau dari gereja untuk Ibu Mary. Banyakan mana sama Pak Yongki ampau? Puji Tuhan. Nah, silakan dulu Bapak Ibu Saudaraku. Itulah cara Tuhan, ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak menginginkan satu orang pun terhilang untuk selama-lamanya. Nah, saudara, saya tidak bicara lama-lama karena kita tahu bahwa hari ini adalah hari ibadah kita yang spesial, ibadah yang pertama. Saya lihat sebagian kita semua pakai baju merah, saudara. Yang pakai baju merah, masa merah boleh pakai berdiri. Boleh pakai berdiri. Ya, merah semua. Merah Ya, pokoknya yang ada imlek-imleknya boleh pakai berdiri. yang penting kan merah. Tetap berdiri. Yang tidak pakai baju merah, kita bilang sama yang pakai baju merah yang ada masa Imlek. Kyonghi, sini, kuai. Ayo, 1, 2, 3. Kamu juga nggak merah. Kita tepuk tangan saudara dulu. Saya pun juga merah, saudaraku. Kenapa merah, saudaraku? Ya, memang bagi sebagian orang, kalau bagi orang Tionghoa, orang China, saudaraku, merah itu artinya membawa keberuntungan. Ya, kita boleh percaya boleh enggak, saudaraku. Tapi bagi saya begini, warna merah adalah warna yang dahsyat. Kenapa? Karena warna merah itu bicara tentang pengorbanan dari Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Karena kita bilang begini, bukan dengan emas, perak, dan permata kita ditebus salah dosa kita, tapi dengan darah yang sangat mahal. Darah tiada noda, darah tanpa cacat celah. Darah siapakah itu? Darah anak domba Allah. Siapakah anak domba Allah? Yesus Kristus Tuhan. Darah itu warna apa, saudaraku? Merah. Pernah saudara lihat darah warnanya hijau? Pernah saudara lihat darah warnanya merah, biru? Enggak. Walaupun ada istilah kata darah biru, saudaraku, tapi darahnya nggak biru. Waktu saya dorong darah, saudaraku, darah saya diambil, saya lihat darah saya merah, saudara. Sama seperti darah Kristus. Makanya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, warna merah bukan sekedar keberuntungan. Warna merah bukan sekedar bicara kemakmuran. Warna merah itu bicara tentang
pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena darah yang tertumpah dari atas bukit Kalvari, darah yang kudus, darah yang sangat mahal, darah yang tak bernoda. Ya, kita ditebus bukan dengan perak, emas, permata, tapi saudara dan saya, kita dibeli, kita ditebus cash tunai lewat kematian Tuhan. Dan saudara tahu waktu Yesus disalibkan, darah dari atas kepala yang bermahkotakan duri sampai kaki, sampai semuanya saudaraku mengeluarkan darah, dan darah itu berwarna merah, saudara. Makanya bagi kita sebagai orang percaya, merah bukan sekedar warna keberuntungan. Merah adalah warna di mana saudara dan saya, kita diberkati, kita diselamatkan, kita dipulihkan, dan kita diperbaharui. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Makanya ketika kita mengenakan baju yang warna merah, kita ingat akan pengorbanan dari Tuhan Yesus, saudaraku. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan cepat-cepat saja, saudaraku, karena ini ada masih suasana Imlek, saudaraku, suasana Sinja. Sinja itu tahun baru, saudara, pergantian musim. Dari musim apa itu Pak Yogi di sana? Musim semi, ya kan? Nah, kita akan lihat, saudaraku, ada beberapa hal yang ternyata tradisi-tradisi dilakukan oleh orang-orang Tionghoa, oleh orang-orang yang merayakan Imlek. Ternyata di Alkitab itu jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada kita, saudaraku. Yuk kita cek dari cek. Yang pertama kita di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara. Kisah Rasul pasal yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-40. Kisah Rasul 2 ayat 46, firman Allah berkata seperti ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 46 sudah ditampilkan oleh Catherine, saudara. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, saudaraku. Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu, saudara? Apa yang dilakukan oleh jemaat generasi yang pertama ketika mereka menjadi orang yang percaya? Alkitab memberitahukan kepada kita, mereka bertekun dan mereka sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, saudaraku. Ada kerinduan untuk mereka selalu hadir di rumah Tuhan. Ada kerinduan untuk mereka selalu datang fellowship beribadah, saudaraku. Karena kita percaya, Alkitab bilang apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, siapa yang hadir? Maka Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, saudara. Dahsyat sekali, saudaraku. Nah, lalu lanjut, saudaraku, kalimat selanjutnya bilang apa? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bukankah ini dilakukan pada waktu kita merayakan Imlek, saudaraku, tradisi budaya orang Chinese, saudaraku? Saya pikir bukan hanya orang Chinese, orang-orang yang lain juga mereka lakukan bersama-sama. Apa yang mereka lakukan, saudaraku? Makan bersama-sama secara bergilir, saudaraku. Ya kan? Makanya kalau kita lihat kemarin Imlek, ya kumpul keluarga, pasti ada makanan. Entahkah ada kue, entahkah ada ini, entahkah ada itu, saudaraku. Kalau orang Medan itu namanya sacapne. Apa itu sacapne? Apa itu sacapne? Kucing. Malam 30 hari. Malam 30. Sacap itu 30. Mei itu malam, saudara, ya. Biasanya mereka kumpul, ngapain? Makan. Ya enggak? Saya pikir orang-orang yang lain juga begitu, Bapak Ibu. Nah, ini, saudaraku, jadi tradisi ya yang dilakukan oleh sebagian orang, kumpul keluarga makan sama-sama, ini dilakukan oleh jemaat generasi pertama orang Kristen, saudaraku. Tujuannya apa, saudaraku? Kebersamaan. Tujuannya apa, saudaraku? Kekeluargaan. Yang kadang-kadang jujur ini udah mulai terkikis di antara kita, saudara. Ya. Ini udah mulai satu lain sebab, Bapak Ibu. Makanya saudara, selalu saya katakan kepada kita bahwa gereja itu adalah keluarga, saudara. Amin, saudaraku. Ya kan? Kita ada 2 keluarga karena dari keluarga saudara kandung karena darah dan daging. Tapi ada satu keluarga yang jauh di atas dari darah dan daging.
dari saudara-saudara kandung, yaitu keluarga di dalam Tuhan, saudara. Yesus yang telah mempersatukan kita, saudara. Makanya kebiasaan ini yang dilakukan oleh beberapa masyarakat, yaitu kumpul makan bersama, itu ternyata sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh generasi jemaat orang Kristen yang pertama, saudara. Ini buktinya, saudaraku. Ya, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi bergantian. Ya, makanya saudaraku, kita berkunjung ke rumah saudara, makan ini, ya saudaraku, ada kue, ada cemilan dan segala macam. Walaupun hanya sekedar ketemu, tapi saudaraku, di sini kita yang namanya kebersamaan, kekeluargaan, saudara. Mari Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang saya mau katakan begini, saudara, keluarga di dalam Tuhan. Jangan biarkan setan memecah belah kita, saudara. Jangan biarkan setan, jangan biarkan masalah, jangan biarkan cobaan apapun itu akhirnya membuat kita jadi musuhan di dalam gereja, saudara. Makanya selalu saya katakan, gereja itu bukan kita untuk kita cari musuh. Gereja itu bukan blok sana blok sini. Oh, orang kaya kumpul sama orang kaya, orang sederhana kumpul sama orang sederhana. Kenapa? Karena orang sederhana takut minder kumpul sama orang kaya. Tidak. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Dan saya belajar, saya pun tidak akan membeda-bedakan, saudara. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, saya rindu ya tradisi budaya Imlek itu, saudaraku, yaitu kumpul makan bersama-sama. Artinya apa, saudaraku? Artinya kekeluargaan, saudara. Makanya dalam budaya Imlek, saudaraku, semua keluarga bahkan yang jauh sekalipun yang di luar kota, mereka boleh pulang dan mereka mau ketemu, saudaraku, untuk bisa bersama-sama merayakan hari Sinja, saudara. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, sebelum itu orang Kristen generasi pertama mereka sudah lakukan itu, saudara. Makanya kita sering lihat dan kita sering alami hari-hari ini, saudara. Bapak Ibu tahu nggak? Nah, itu ada suara apa, saudaraku ya? Nah, suara apa itu, saudaraku ya? Nah, ayo saudaraku ya. Haleluya. Saudara, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, handphone saudaraku, ya, alat komunikasi kita, saudaraku, yang mungkin terbuat dari Samsung, mungkin Xiaomi, mungkin Oppo. Kalau saudara punya berkat, mungkin Apple, saudaraku. Saudara tahu nggak? Handphone itu nggak salah, Bapak Ibu, tapi yang salah kita. Salahnya di mana? Handphone itu menjauhkan yang dekat, ya nggak? Mendekatkan yang jauh. Saudara, masing-masing kita udah punya dunia masing-masing. Ya enggak, kumpul keluarga kadang-kadang sulitnya minta ampun. Mau ajak makan bersama sulitnya minta ampun. Kenapa? Karena masing-masing udah punya kegiatan, saudara. Ya enggak. Dan salah satunya handphone, Bapak Ibu. Bukan berarti kita anti handphone. Enggak. Handphone itu alat komunikasi membantu kita. Tapi tidakkah engkau menyadari dan tidakkah engkau kadang-kadang, saudara, yang terjadi apa? Kadang-kadang lihat handphone itu menjauhkan yang dekat. Yang jauh, wow, dekat sama kita. Kita bisa ciptakan, tapi yang dekat, yang ada depan mata kita, hilang komunikasi. Makanya berapa banyak keluarga pecah, saudara. Ya, nah, yang seperti ini kita mau hindarkan, Bapak Ibu. Makanya ayo, tradisi Sinja itu luar biasa baik, ya, seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang kedua, kita buka dalam Roma pasal yang ke-12. Dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, kota Roma. Roma pada masa itu adalah pusat dunia, saudara. Ya, Roma pasal yang ke-12. Dan kota Roma sampai hari ini masih ada. Kotanya ada di Italia, saudara. Roma 12 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat saudara. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, saudaraku, perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat, saudara. Kenapa dalam budaya Sinja, Imlek, kita selalu bilang Tonghi, saudara? Tonghi itu artinya apa, Pak? Selamat sejahtera gitu. Maksudnya sejahteralah kamu begitu. Kyonghi itu artinya. Nah, saudaraku, kita lihat ya,
Orang-orang yang merayakan Imlek kemarin, mereka selalu dua tangan, saudaraku. Ya enggak? Itu maksudnya apa? Mengucapkan selamat sejahtera buat orang yang kita mau ketemu. Ibarat kata kita berhadapan dengan dia. Tapi saudara tahu nggak, waktu kita memberikan ucapan selamat itu kita menghormati dia, saudaraku. Ya. Nah, Alkitab bilang apa? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi ini tradisi yang saya pikir firman Allah jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada kita, saudaraku, supaya kita saling menghormati, kita saling mengasihi, bukan kita saling membenci, bukan kita saling menyakiti, bukan kita saling memusuhi. Wow, kalau ini sampai terjadi dalam keluarga kita, wow, saudaraku, ya. Arti kata apa? Firman Tuhan ini yang kita dengar pagi ini. Apalagi coba Catherine buka satu ayat lagi, Efesus 6. Dalam Efesus pasal yang ke-6. Ayo cepat-cepat saudaraku. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, ya. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Nah, sudah ditampilkan di TV monitor. Saudara perhatikan dan saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Halo, dengar baik-baik saudaraku. Bagi saudara yang masih punya orang tua, dengar baik-baik. Buka telingamu baik-baik. Alkitab bilang apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Kalau ayahmu sudah tidak ada, ibumu. Kalau ibumu sudah ada, siapa bapak ibu rohanimu? Hormati mereka. Kata hormat itu artinya kita belajar menghargai saudara. Ya. Ada etika, ada sopan santun. Dan dampaknya apa saudara? Efeknya apa? Konsekuensinya apa saudaraku? Ayat yang ketiga bilang apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Saudaraku, makanya tradisi Imlek saudaraku, ya enggak? Saya ingat dulu saya punya orang tua, kita semua keluarga kumpul di rumah papa dan mama, saudaraku. Ya kumpul di sana ngapain? Ya enggak, ya kita kumpul ya tadi makan bersama, saudaraku. Lalu kemudian pada hari Imlek kita memberikan ucapan selamat. Kita hormat saudara. Kita mengangguk-anggukkan kepala kita. Kita peluk saudaraku, orang tua kita. Dan gak main-main. Firman Allah, firman Tuhan bilang apa? Orang yang seperti itu tahu menghargai, tahu menghormati orang tuanya, maka apa yang terjadi dalam hidupnya? Maka dia akan berbahagia dan umur yang panjang di bumi. Kata berbahagia saudaraku, sepanjang hidupmu berkat-berkat dari Tuhan akan menyertai langkah-langkah kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Coba sebaliknya saudara, dengar baik-baik. Engkau yang masih punya orang tua, engkau suka melawan mereka, engkau suka membantah mereka, bahkan kadang-kala engkau lawan orang tuamu. Walaupun mungkin ada orang tua yang salah, ada. Walaupun mungkin ada ibu, ada mama yang gak benar, ada. Tapi apapun itu kita tetap menghargai dia. Karena orang tua kita adalah orang tua yang melahirkan kita dan membesarkan kita, saudara. Bahkan ada orang bilang begini, orang tua itu adalah wakilnya Tuhan di dunia ini, saudaraku. Orang dulu bilang begini, kalau kamu durhaka sama orang tua, maka rezekimu akan seret. Rezekimu akan dipatok sama ayam, saudaraku. Senggol dari kanan, tanya, mau rezeki kamu dipatok sama ayam, saudara? Makanya saya belajar Bapak Ibu. Orang tua saya udah gak ada, tapi saya banyak punya orang tua, mentor-mentor yang usianya udah jauh di atas saya. Dan saya memperlakukan orang tua itu seperti saya memperlakukan mama-mama saya. Kalau ketemu saya peluk, saudara. Saya mau tanya orang tua di sini yang sudah senior, apakah mana yang sering dipeluk oleh saya, angkat tangan? Oh, tuh coba boleh berdiri Ibu Kubitnya. Umur berapa? 75 tahun, sama dengan Ibu Mary. Oh mau tanya, sudah berapa kali Bapak Pendeta peluk Ibu Mary? Hah?
Gak kehitung. Wow, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk di buku video. Saya peluk bukan berarti saya mau cari muka, tidak. Saya peluk bukan berarti saya pencitraan. Ngapain saya pencitraan saudaraku? Kalau mau saya cari yang lebih mudah dong. Yang lebih bening saudaraku. Elek-elek begini juga banyak antri di luar dulu. Hah? Apa? Cover ibu dulu benar. Oh begini. Jadi dia begini gak masalah ya, gak minum obat langsung sembuh ya saudara. Saya perlu bukan berarti pencitraan, saya perlu bukan berarti saya mau cari muka, saya perlu bukan berarti sok-sokan, bukan. Saya belajar tulus. Kenapa? Karena firman Allah mengingatkan saya, hormatilah orang tua. Saya mau hidup saya berbahagia Bapak. Saya mau hidup saya umur panjang. Saya mau hidup umur panjang bukan berarti umur panjang yang penuh dengan kesulitan, bukan, tapi umur panjang yang diberkati oleh Tuhan. Itu terjadi dimulai dari hidup cara saudara memperlakukan orang tua. Ada banyak anak-anak yang masih punya orang tua yang gak hormat sama orang tuanya. Atau saudara udah gak punya lagi papa dan mama, tapi saudara punya orang tua rohani. Saudara suka berontak, saudara suka melawan, saudara suka bantah. Bukankah itu dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang? Mohon maaf ya Bapak Ibu, buat adik-adik saya masih muda. Ya, tapi ingat firman Tuhan tak pernah salah. Kalau engkau mau berbahagia hidupmu, kalau engkau mau umurmu panjang di dunia ini, salah satu rahasianya hormati orang tuamu. Saya kemarin melayani ibu Wawa yang meninggal, jemaat kita. Saya bilang sama ketiga anaknya, saya suruh kuing di depan peti jenazah. Kuing itu artinya sujud, bukan sujud atau nyembah ibunya sudah meninggal, bukan. Tapi saya bilang begini, saya suruh mereka sujud. Dan saya bilang begini, orang yang pernah melahirkanmu, orang yang pernah membesarkanmu sekarang sudah tak wujudkanku. Mungkin sepanjang hidup mamamu gak pernah mengalami bahagia. Saya minta mereka dengar baik-baik, renungkan baik-baik. Kalau memang engkau orang yang itu yang gak pernah membahagiakan orang tuamu, khususnya mamamu, minta ampun sekarang sama Tuhan. Oh, mereka nangis banget. Cuma itu apa? Orangnya udah gak ada. Kalau engkau mau menyenangkan orang tua selagi dia masih ada, jangan dia udah gak ada, buat apa? Makanya tradisi orang Tionghoa yang saya gak setuju. Ketika orang tuanya meninggal, ditaruh di rumah duka, maaf ya, dikeluarin makanan-makanan yang enak di atas meja. Oh, dulu papa suka makan kepala babi, dikasih kepala babi saudaraku di meja itu. Oh, dulu mama suka suka ini buah semangka, dicari buah semangka yang paling bagus, yang paling mahal, ditaruh di depan peti jenazah supaya keluarga lihat, oh anaknya haulu, anaknya berbakti. Apanya berbakti saudaraku? Sorry Bapak Ibu, sorry, maaf. Buat apa? Mereka udah gak bisa makan. Betul gak Pak Ibu? Benar. Buat apa? Kepala babi yang apa orang Tangerang bilang gocor apa? Congor ya, congor. Buat kasih makan lagi itu. Pak Teddy, buat apa kaki babi cupiok? Buat apa? Ini mohon maaf ya, ini walaupun ada sebagian saudara kita yang belum kenal Tuhan, mereka lakukan itu. Mohon maaf, bukan kita mau hakimi mereka, bukan. Tapi kita bicara tentang kebenaran. Buat apa? Orang yang engkau kasih udah gak bisa makan. Kalau engkau mau menyenangkan dia, selagi dia masih hidup. Kalau dia udah gak ada, mau ajak dia pergi juga udah gak bisa. Makanya ayo Bapak Ibu, ayo hormati orang tuamu. Di gereja ada orang tuamu. Siapa orang tuamu? Bapak Ibu Gembala. Walaupun kami gak sempurna,
Tapi firman Allah bilang apa? Hormati. Coba lihat, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau saudara suka melawan, berontak, ngeyel sama orang tua kita, biasanya orang bilang apa? Saudaraku, anak durhaka. Ya, kan ada kejadian kan, cerita-cerita pewayangan kan, saudaraku anak durhaka itu. Ya kan? Wow, makanya saya mau ingatkan kepada kita, budaya Imlek saudaraku, ada hal yang baik yang Alkitab sudah kasih tahu kepada kita sebelumnya. Bagaimana kalau di Imlek itu anak-anak yang punya orang tua datang. Saya ingat waktu mama papa masih ada, kalau cici saya, abang, kakak saya perempuan datang kumpul di rumah orang tua, walaupun sederhana. Nah, yang seperti itu saudara, ya, makan bersama kekeluargaan yang seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir saudara, yang terakhir ini pamungkas saudaraku, ini nggak kalah dahsyat. Matius 5 ayat yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ini pamungkasnya saudara. Matius 5 ayat yang ke-7. Saudara dengar baik-baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-7. Berbahagialah. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh. Karena mereka akan beroleh. Yang ketiga, ampau. Nah, dengar ampau semua udah ketawa saudara. AC-nya dingin ya? Kalau dimatikan salah satu tuti kayaknya kedinginan. Oke. Saudara tahu nggak ampau? Ampau itu angpau, bukan ampau. Angpau, bukan ampau, bukan salah itu. Angpau, yang benar angpau. Ang itu merah, pau itu bungkusannya. Jadi bungkusan merah. Nah, kenapa waktu Imlek kita kasih angpau, saudara? Dan saudara tahu, waktu saya coba renungkan ini, budaya ini, tradisi ini, saudaraku, ternyata firman Allah jauh-jauh hari sudah kasih tahu sama kita. Apa itu saudaraku? Yang namanya memberi. Kenapa? Karena dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Gak mungkin orang bisa memberi kalau dia gak murah hati, saudara. Atau ada orang memberi dengan terpaksa, tapi buat apa? Dia kehilangan berkat, kehilangan sukacita. Makanya dikatakan dalam ayat yang ke-7 ini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, jadi ketika saudara memberikan ampau, bungkusan merah itu, ketika saudara berikan itu, saudaraku, nah kita lagi memberkati dia, saudaraku. Betul apa betul? Ya, kita karena sebagai orang Tionghoa percaya, waktu dia kasih ampau, dia percaya dia lagi memberkati orang itu supaya orang itu makmur, supaya mudah rezeki, saudaraku, supaya pekerjaan, usaha kesehatannya langgeng, supaya bertambah-tambah. Tapi saudara tahu nggak? Alkitab bilang apa? Saat kita memberi, saat kita memberi persembahan, saat kita memberikan semacam kayak bingkisan itu, sebenarnya kita bukan hanya memberkati orang itu yang kita beri, justru berkat yang kita beri itu akan kembali kepada kita. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Luar biasa loh saudara. Makanya tradisi ini dilakukan oleh saudara-saudara kita orang Tionghoa. Ketika mereka merayakan Imlek, mereka memberikan ampau. Karena mereka percaya waktu mereka kasih ampau kepada orang itu, dia lagi sedang memberkati orang itu, saudara. Stop di situ. Tapi mereka nggak tahu, yang memberikan ampau juga akan mendapatkan kemurahan, dibukakan jalan, diberkati oleh Tuhan. Nah, kita lihat satu ayat yang terakhir di dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6, ayat yang terakhir. Nah, kita akan lihat ayat yang ke-38. Saya bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang,
dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara garis bawahi kalimat terakhir. Ukuran yang saudara pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bukankah firman Allah bilang apa? Waktu kita menabur, kita akan menuai. Saudara bisa katakan amin. Saudara bisa katakan haleluya. Waktu saudara memberi, saudara akan diberi. Ini namanya hukum tabur tuai, saudara. Tapi ada sebagian orang yang gak percaya ini, saudara. Makanya ada, maaf ya Bapak Ibu, ada orang yang kikir, ada orang yang pelit. Mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Ada orang yang kalau untuk memberi, aduh rasanya berat banget. Tapi firman Allah bilang apa? Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Dan saya mau katakan, kita memberi bukan hanya pada waktu Imlek, bukan hanya pada waktu Sinja kita kasih ampau. Di hari-hari yang lain, ketika saudara digerakkan oleh Tuhan, saudara boleh menabur, saudara boleh memberi. Dan bolehkah saya bilang begini, kunci diberkati ketika engkau memberi. Dan itu terjadi, dan itu memang firman Allah katakan. Firman Allah itu ya dan amin. Firman Tuhan itu enggak ada-ada. Firman Tuhan itu enggak ibarat kata sesuatu yang dibuat supaya menarik hati. Tidak. Firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau firman Allah bilang beri dan kamu akan diberi, itu akan terjadi, saudara. Suatu takaran yang baik dipadatkan, digoncang, tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Coba lihat orang yang bermurah hati, saudaraku. Dia gampang tersentuh, dia gampang menabur, ya, dia gampang memberi. Walaupun Alkitab bilang menabur di tempat yang tepat, ya. Karena kita membuang garam ke dalam lautan, percuma. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita diberikan hikmat, saudaraku. Dan saudara lihat, orang yang seperti itu, yang bermurah hati, yang memang dia orang yang peduli, orang yang memberkati. Lebih baik kita memberkati daripada kita diberi. Dan saudara mau tahu nggak, hidupnya Tuhan pelihara, saudara. Saya banyak ketemu orang seperti itu. Makanya hukum tabur tuai itu luar biasa, Bapak. Saudara lihat ibu janda, dia kasih berapa? Hanya 2 peser. Buat apa artinya 2 peser, saudara? Bukan ada artinya. Tapi Tuhan bilang apa? Ibu janda ini memberi bukan dari kelebihan, tapi dia memberi segenap hidupnya. Saya mau katakan the power of gift. Ada kuasa ketika kita memberi, saudaraku. Abraham memberikan anaknya Ishak. Sejak saat itu terbukalah berkat Tuhan dalam diri Abraham, saudara. Kadang-kadang kunci saudara untuk diberkati ketika saudara mau bayar harga, ketika saudara mau berkorban, ketika saudara dan saya kita memberi. Gak gampang loh, saudaraku. Gak mudah, saudara. Gak gampang. Ngomong gampang, oh beri, takut. Tapi ketika saudara dalam keadaan susah, ketika saudara Tuhan izinkan saudara mengalami tantangan pencobaan, saat itu apakah saudara masih tetap ibarat kata ya, punya hati, punya iman untuk menabur? Saya banyak dengar kesaksian, saudara. Ketika ada satu bapak, dia butuh banget, saudara. Dia butuh banget, ya. Tapi karena ada suara hati dalam diri dia, tabur, beri. Dia dengar suara itu, saudara. Dia tabur, dia beri. Apa yang terjadi? Walaupun nggak langsung tiba-tiba jatuh dari langit lotre, dapat lotre 1 miliar, enggak, saudara. Cara Tuhan sangat ajaib. Bagaimana Tuhan bisa menyertai bapak ini? Bagaimana Tuhan bisa mencukupi kebutuhan bapak ini? Plus bersama dengan keluarga dan rumah tangganya. Saudara, ayo, ya, beri
keputusan ada tangan kita, saudara. Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan teroleh kemurahan. Tradisi inilah yang dipakai oleh orang-orang Tionghoa ketika mereka merayakan Imlek. Mereka kasih angpau kepada orang-orang, kepada saudara-saudara, kepada orang tua dan sebagainya, karena mereka percaya waktu kasih angpau mereka memberkati orang itu, saudaraku, dengan kemakmuran, dengan keberuntungan, saudaraku. Dan dia nggak tahu, justru ketika dia lakukan itu, berkat itu sesungguhnya akan berbalik kembali kepada yang memberi, saudaraku. Ayo saudaraku, ini firman Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan saudara, mungkin saudara tergerak untuk memberkati seseorang, jangan saudara tunda-tunda. Itu cara Tuhan, itu waktu Tuhan untuk supaya saudara mengalami berkat double portion dari Tuhan. Saya mengalami Bapak, bukan saya bangga sendiri, bukan. Waktu saya pulang bersama dengan keluarga, ya dalam satu ini rencana kami mau makan di satu daerah, satu tempat. Tapi waktu lewat jalan itu, saya lihat ada satu orang yang lumpuh kakinya. Dia ngesot, saudara, seorang pengemis yang memang betul-betul pengemis, bukan rekayasa, saudara. Waktu saya lewat, tiba-tiba mata saya melirik, bapak ini yang ngesot di pinggir jalan, saudara. Dan enggak secara kebetulan tiba-tiba saya lihat dia, saudara. Sementara mobil ini berjalan terus, tiba-tiba ada suara di hati saya, berhenti dan kamu turun kasih sesuatu sama orang ini. Wah, nggak gampang, saudara. Pergulatan di hati saya antara iya dan tidak. Ya seperti ada tawar menawar. Dan hati saya bilang begini, kalau saya kasih berarti kami nggak jadi makan. Berarti pulang batal, pulang ke rumah. Tapi kalau saya kasih, gimana Tuhan nanti sama anak-anak? Waktu itu anak-anak masih kecil, saudara. Pergulatan, nggak langsung tiba-tiba, yes, nggak. Terjadi pergulatan di hati, di batin ini, saudara. Tapi akhirnya saya ambil keputusan, saya berhenti, saya putar balik mobil, saudara. Karena udah cukup jauh saya lewati bapak ini. Saya putar balik, ada belokan, saya putar balik. Lalu saya putar balik. Nah akhirnya saya berhenti mobil itu di pinggir jalan. Sementara bapak ini lagi sedang ngesot itu lagi sedang kakinya kan itu satu lumpuh ya. Dan saya turun. Dan saya cabut dompet saya, saudara. Biasanya kita cabut dompet kan cari yang paling kecil kan. Betul apa betul, saudaraku? Ayo ngaku aja saudara, ngaku, jujur. Ya enggak ya? Buka dompet. Wow, mana yang kita pilih? Yang nol yang paling kecil, yang paling sedikit, atau nol yang paling besar, saudara? Biasanya yang paling kecil kan? Jujur. Kalau yang besar ya puji Tuhan, saudaraku ya. Saya cabut dompet, saudara. Dan suara Tuhan bilang kasih. Nggak gampang loh, saudaraku, nggak gampang, saudara, nggak gampang saat itu, saudara, nggak gampang, nggak mudah, saudara. Tapi saya mau belajar. Saya bukan pendeta yang kaya raya, saudara. Kalau Tuhan berkati saya sampai hari ini, saya hanya bisa mengatakan Tuhan, Sheshe Kamsia. Kita berikan tepuk tangan, saudara. Saya mau melayani Tuhan sampai seumur hidup saya, saudara. Dan betul saya kasih, saudara. Ya sudah, di mobil itu semua diam semua, saudara. Apa yang terjadi semua diam. Artinya begini, gak jadi makan, saudara. Ya udah kita pulang ya, paling di rumah ada Indomie, udah makan Indomie aja, saudara. Tapi saudara tahu nggak? Berapa hari kemudian? Berapa hari kemudian saya nggak duga, nggak prediksi. Itu yang firman Allah bilang, apa yang kau pikirkan, apa yang nggak engkau dengar, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi. Kita berikan tepuk tangan, haleluya. Saya bisa berangkat ke Israel. Belum ibu cincin. Ada yang ongkosi saya ke sana. Termasuk uang saku, saudara. Kalau suruh saya sendiri bisa ngumpul-ngumpul,
Tapi biasanya kalau kita ngumpul duit nanti kan kepake lagi. Betul apa betul saudara gue? Itu cara Tuhan. Makanya nggak salah Alkitab bilang apa? Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Ampau, bungkusan merah. Ketika kau memberkati orang itu diberkati. Tapi berkat itu akan kembali kepada kita. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Mari yang mau diberkati Tuhan, angkat kedua tanganmu dan bangkit berdiri, saudara. Katakan, Tuhan, saya mau diberkati oleh Engkau. Tinggikan Yesus. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bapak Ibu, tahan sebentar, lihat saya. Kata terima kasih, saudara tahu artinya? Terima kasih. Ada dua suku kata. Terima kasih. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan, jangan engkau hanya simpan sendiri. Walaupun mungkin bagi kita itu nggak salah, tapi ada saat, ada waktunya engkau kasih. Tabur di tempat yang tepat. Dan saya mau katakan, dengar, Tuhan tidak pernah berhutang kepada-Nya. Ayo Ibu Cici katakan, Tuhan tak pernah berhutang kepadamu berdua. Sekian lama engkau banyak menabur tenaga, waktu, bahkan hidupmu kau tabur buat Tuhan. Bahkan tangan istrimu bayangin, wow, ada berkat spesial yang Tuhan akan percayakan kepadamu di tahun ini. Jerih payahmu tidak sia-sia bertahun-tahun. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepadamu berdua. Ada waktu saat tahun-tahun kemarin engkau menabur dengan air mata, tapi ada saat nanti tiba engkau akan menuai dengan sorak-sorai sukacita kepada Allah. Percayakah engkau? Wow, Tuhan tidak pernah berhutang kepadamu. Tuhan tidak pernah berhutang kepadamu. Tuhan tak pernah berhutang kepadamu. Hai hambaku yang baik, Pak Dokter. Daripadamu tidak sia-sia. Dengar ucapan ini. Daripadamu tidak sia-sia. Selama kau mengabdi kepada Tuhan, daripadamu tidak sia-sia apapun. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, jangan dilupakan. Tuhan akan sediakan bagimu. Terima. Sekali lagi.
Biar berkat firman Tuhan pagi ini menjamah kami, memberkati kami, sehingga kami mengerti sekarang rupa-rupanya budaya tradisi Imlek itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar firman Tuhan yang kami dengar pagi ini boleh memberkati kami, boleh memulihkan hidup kami. Ketika kami menabur, ketika kami memberi, maka kami akan diberi. Berbahagialah, diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan wow, saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, ya, yang Bapak Ibu yang mungkin yang tadi saya sampaikan bahwa hormatilah ayah dan ibu. Supaya apa? Supaya berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Puji Tuhan. Saya mau tanya, Pak Jimmy umurnya berapa sekarang? 74 tahun. Boleh pakai berdiri Pak Jimmy? 74 tahun ya. Wow, saya Yonggi ya. Yonggi. Supaya saya mau diberkati, saya akan berkati Coach ini ya. Wow. Terima ampau dari Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ini idenya Bu Nunu, saudaraku. Ini idenya Bu Nunu. Ibu Mincet, boleh bangkit berdiri? Iya, ini orang tua saya, saudaraku ya. Yonggi ya. Yonggi. Ibu Mejen, ada mimpi apa semalam? Ada mimpi nggak? Ada mimpi nggak? Nggak ada mimpi. Nggak ada mimpi, ya nggak? Kalau nggak ada mimpi, tetap saya mau kasih ampau. Waduh. Yonggi ya. Jangan lihat isinya, tapi lihat nolnya, saudara. Berapa banyak nolnya, ya enggak? Nah, Ibu Lisa. Nah, boleh saya tanya Ibu Lisa Johan umurnya berapa? Nggak kedengaran. Ibu Lisa umurnya berapa? 88 tahun. Kyonghi. Lihat tuh, oma kita pakai baju merah, ada kuda lagi ya nggak? Memang tahun ini tahun kuda ya, tahun kuda ya, kuda api ya. Wah, Kyonghi ya, 88 tahun, haleluya, Kyonghi. Iya betul. Iya. Oke. Peluk lagi. Kapan lagi dipeluk sama pendeta ganteng, saudara? Iya. Saya ucapkan Kyonghi. Artinya supaya Ibu Lisa diberkati, sehat, makmur ya, dan saya kasih ampau, gereja kasih ampau. Haleluya. Bu video udah senyum aja nih. Waduh, boleh berdiri. Umur berapa? Oh ya, tadi udah ada 75 tahun, satu umur sama Ibu Mary ya. Yonghi. Hah? Udah sering dipeluk, udah bosan kali kata ibu. Gereja kasih ampau sama dia. Jangan lihat isinya, aku udah nangis ya. Oh, haleluya. Ya.
ini emak saya nih. Welcome ya Mak. Yang gini. Iya. Saya emak ini cakep banget di hari ini ya. Masih 18 tahun ya Mak ya. Udahlah, nggak usah ditunggu-tunggu Mak. Jangan lihat isinya ya Mak ya. Tapi lihat nolnya. Yogi. Saya mau tanya Bapak Ibu, di sini yang pakai baju Chongsam atau baju yang paling keren siapa? Saya mau kasih apa? Siapa yang pakai? Coba lihat masing-masing. Siapa yang paling? Siapa? Hah? Oh iya, Ibu Tinggi boleh berdiri. Iya, ini coba ada kejemaah. Ini kayaknya Lydia nih ya. Maju. Paling heboh nih ya, yang pakai baju Chongsam ini ya. Silakan maju. Wah. Dekat sama Om. Di foto. Nalanda? Oke, Nalanda turun. Wah, nah kebetulan kamu pakai baju Chongsam kamu ya. Mana? Ada lagi? Aduh. Wah, benar lu pakai baju Chongsam ini. Makanya Rince coba dari rumah pakai baju Chongsam ya. Oh iya benar ya. Ada 4 orang ya. Baik. Ya sudahlah kalau begitu. Ya. Oh, dia foto dulu ya. Priska pakai Chongsam. Fani tolong maju ke depan. Berkati mereka ya Fani. Ya. Kita berikan ampau kepada mereka yang pakai baju Chongsam tadi. Oke, yang nomor 2. Oh banyak, ini kantong ajaib. Ya. Ini yang di bawah. Kantong ajaib keluar semua. Satu lagi ya. Nah, mau 2. Ya, kita berikan tepuk tangan. Foto dulu. Kan Irfani yang memberkati. Foto dulu. Oke. Bapak Ibu habis ibadah mau foto bersama boleh ya? Ini bagus banget nih. Nah, ini. Nampaknya. Iya, haleluya. Iya, Joki. Ada beberapa orang tua yang saya mau kasih ampau juga. Anak muda yang gak dapat jangan marah sama saya ya. Doain Bu Nunul supaya tahun depan dapat semua. Ini kayaknya ini kok kalau nggak dikasih bisa repot ini ya. Pak Dedi tunggu 70 ya. Oh iya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jangan sedih hati yang nggak dapat angpau. Nanti Tuhan sudah kasih angpau.
jangkau kepada kita semua. Amin. Doakan tahun depan, siapa tahu ya Bu Nunung ya, Iya. semua dapat. Amin. Amin. Bu Nunung mau apa? Mau. Ya sudahlah, saya tergerak hatinya, banyak kantong ajaib saudara. Puji Tuhan. Terima kasih. Dapat juga ya. Iya. Luar biasa. Ya, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada pemimpin puji. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan berkat pada kita ya. Firman Tuhan yang sungguh dahsyat sekali. Kita akan memberikan persembahan hari ini 2 kali. Yang pertama untuk hamba Tuhan, yang kedua untuk operasional gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, nanti persembahan dibantu Pak Hasan dan Pak Ahok ya. Iya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membaca dulu warta untuk sepekan. Silahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut warta gereja pada hari ini. Sunday Service 1 Maret 2026 akan dilakukan 2 kali pada pukul 8 pagi dan 5 sore dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Kurnia STH. Ibadah kaum wanita akan dilakukan setiap hari Selasa pada pukul setengah 8 malam melalui Zoom. Akan diinfokan di grup terkait link Zoom yang digunakan. Silakan menghubungi Pastor Vera Wijaya atau Ibu Nunung. Doa terobosan setiap hari Kamis pukul setengah 8 malam onsite di GSPDI Philadelphia Venato Bandung. Ibadah Eucharistia akan dilakukan setiap hari Sabtu pukul 7 malam onsite di GSPDI Philadelphia Venato Bandung. Silakan menghubungi Timotius atau Mika. Philadelphia Kids akan dilakukan setiap hari Minggu pukul setengah 11 setelah ibadah pagi onsite di GSPDI Philadelphia Venato Bandung. Silakan menghubungi Grace atau Priscilla. Yang berulang tahun pada minggu ini 16 Februari 2026 Ibu Ajun, 21 Februari 2026 Rike, 22 Februari 2026 Bapak Atet. Selamat ulang tahun kepada Ibu Ajun, Rike, dan Bapak Atet. Tuhan Yesus memberkati. Gemar membaca Alkitab akan dilakukan setiap hari, 1 hari membaca 1 pasal. Alkitab bukan hanya buku, tapi juga sahabat yang selalu menemani dan membimbing kita. Yuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca Alkitab kita setiap hari. Silakan menghubungi Ibu Nunu atau Priscilla. Tim kebersihan minggu ini, Sabtu 28 Februari 2026 akan dilakukan oleh kaum wanita. Berikut adalah sosial media kami. Ya, terima kasih. Demikian warta sepekan. Mari kita siapkan persembahan kita dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memberkati setiap kami. Kau berkati rohani kami, Kau berkati jiwa kami, dan Kau berkati tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu memberikan yang terbaik Bapa. Berkati tangan-tangan kami, berkati usaha dan pekerjaan kami Bapa. Dan Tuhan kami percaya hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Kita mau aminkan pujiannya ya. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Merenungkan dan
angkat tangan kita mau bersyukur dan kita imani doa yang pada saat ini berlaku pada setiap kita yang percaya dan kita yang menaruh harapan kepada Allah kita. Kiranya Engkau memberkati aku lebih daripada amin. Dan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami. Lewat ibadah pagi hari ini kami diingatkan kembali Tuhan, bagaimana Engkau mengajarkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Lewat momen Imlek ada berbagi satu dengan yang lain ya Tuhan. Itu merupakan ucapan syukur kami karena Tuhan selalu menolong dan membela di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, sebelum kami pulang, mungkin ada pergumulan di antara sidang jemaat-Mu. Tuhan, biar Engkau dengar, biar Engkau jawab setiap seruan doa daripada seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu dalam usaha pekerjaannya, dalam rumah tangganya Tuhan. Apa yang dibuat, apa yang dikerjakan, Engkau buat berhasil. Anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, Tuhan, apa yang ditabur dalam rumah Tuhan dituai dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, sejahtera, sukacita, damai turun atas Indonesia sehingga Indonesia diselamatkan. Terima kasih Tuhan, selama seminggu ke depan apa yang kami makan, apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan, Tuhan adakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Ada yang berulang tahun, silakan maju ke depan. Yang berulang tahun ada? Baik, puji Tuhan. Angkat tangan saya, Pak Yogi, maju ke depan, kita doakan. Bapak-bapak, arahkan tangan kita ke depan. Kami mendoakan Ibu Ajun yang minggu ini berulang tahun. Tuhan, perjalanan hidup Ibu Ajun gak mudah. Dari merantau dari kampung bisa sampai ke Jakarta dan ke Tangerang ini. Dan Tuhan, hari ini Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun. Kami percaya kebaikan kemurahan Tuhan selalu memberi kekuatan untuk Ibu Ajun, untuk dia tetap terus bertahan berjalan, untuk dia tetap terus setia melayani Tuhan. Dan kami percaya jerih payah Ibu Ajun tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan, dan Tuhan ada saat, ada waktu nanti Ibu Ajun akan menuai dengan sorak-sorai. Kami seluruh jemaat mendoakan Ibu Ajun, berikan kesehatan, berikan umur panjang, usaha mata pencariannya diberkati oleh Tuhan. Dan juga untuk kerinduan hati Ibu Ajun yang mungkin kami nggak tahu, doa permohonannya
Tuhan dengar dan Tuhan jawab dan Tuhan berikan di hari ulang tahunnya ini kado yang istimewa dalam nama Tuhan Yesus. Jaga lindungi Bu Ajun, jauhkan dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan atau sakit penyakit, dan Tuhan menyertai langkah-langkah hidupnya dan iman percaya semakin bertumbuh di dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan mari kita semua angkat kedua tangan kita, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi sebelum kita berpisah satu dengan lain kembali ke rumah kita masing-masing, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus turun kepada kita pribadi lepas pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dan porsi ini 1 minggu ke depan. Apa yang kita makan minum pakai Tuhan cukupkan, Tuhan lebihkan, Tuhan jauhkan dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan atau niat jahat orang, bahkan sakit penyakit, dan Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kita, perjalanan hidup kita hari lepas hari bersama Tuhan. Dan tidak lupa berdoa untuk anak-anaknya Daniel, yaitu Marsha yang kemarin eksiden dan sekarang sudah dioperasi bahu, ada patah tulang. Kami doakan dalam nama Yesus kesembuhan sempurna untuk Marsha dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Marsha ditangani dengan dokter yang terbaik, rumah sakit yang terbaik. Apa yang dibutuhkan diperlukan Tuhan yang cukupkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara-saudaraku, sekali lagi terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus turun kepada kita satu persatu, dan bawalah pulang ini penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertai kita sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Ya, selamat hari raya Imlek, Tuhan Yesus memberkati. Mau foto bersama?